Coba deh, sekarang coba cek saku atau tas Anda. Ada benda apa di situ? Kemungkinan besar ya, dompet. Benda yang kita bawa-bawa tiap hari, tapi kayaknya jarang banget ya kita pikirin asal-usulnya. Padahal nih, benda yang kelihatannya sepele ini tuh saksi bisu perjalanan peradaban kita loh. Coba jujur deh, kapan terakhir kali Anda benar-benar perhatiin dompet Anda? Maksud saya bukan isinya ya, tapi dompetnya itu sendiri. Saking biasanya, kita jadi lupa kalau dia itu nyimpan cerita yang luar biasa. Nah, yuk kita coba telusuri bareng-bareng. Gini deh, percaya nggak kalau benda yang mungkin sekarang ada di genggaman Anda itu adalah hasil evolusi ribuan tahun? Perjalanannya itu dimulai jauh sebelum ada yang namanya uang kertas, apalagi kartu kredit. Oke, kita mulai petualangan kita melintasi waktu. Oke, perjalanan kita mulai dari sekitar 4.000 tahun yang lalu. Jauh banget ya, kita mundur ke Mesopotamia kuno, tempat lahirnya peradaban. Nah, disinilah kita nemuin nenek moyangnya dompet. Tapi fungsinya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini dia nih yang menarik. Dompet pertama itu ternyata bukan buat nyimpen uang, sama sekali bukan. Fungsinya itu buat bawa tablet kuniform. Tahu kan, lempengan tanah liat yang jadi semacam bukti transaksi paling awal? Anggap aja ini kwitansi versi kuno. Coba bayangin deh, sebuah kantong kulit yang sederhana banget. Mungkin dari kulit kambing atau domba. Terus diikat seadanya. Tujuannya cuma satu, ngejaga bukti transaksi yang berharga banget di dalamnya. Jadi, ini bukan sekedar kantong loh. Ini bukti kecerdasan manusia zaman dulu buat menciptakan alat demi membangun kepercayaan dalam perdagangan. Nah, seiring berjalannya waktu, cara kita bertransaksikan berubah. Begitu juga dengan dompet. Waktu koin logam mulai dipakai, ya fungsi dan bentuk kantong ini juga ikut berevolusi. Harus beradaptasi dong. Kita lihat nih perjalanannya. Dari Yunani kuno, terus zaman Romawi, abad pertengahan, sampai nanti ke abad ke-18. Setiap zaman ini tuh ninggalin jejaknya sendiri di desain dompet. Dan setiap perubahan ini sebenarnya cerminan dari gimana masyarakat saat itu hidup dan berinteraksi secara ekonomi. Misalnya nih, di Yunani kuno, waktu itu bentuknya kantong kulit terlipat yang khusus buat koin. Simple. Begitu masuk ke zaman Romawi, dompet yang mereka sebut pera jadi lebih serbaguna. Isinya macam-macam, bisa koin, alat tulis, bahkan makanan ringan. Wow, udah kayak tas serbaguna di masanya ya. Lanjut lagi, kita masuk ke abad pertengahan. Nah, di sini dompet itu naik kelas. Dari yang tadinya cuma alat, sekarang jadi simbol status. Dompetnya dihias pakai sulaman yang rumit, dibuat dari kain-kain mahal. Jadi, punya dompet yang bagus itu bukan lagi soal fungsi, tapi lebih ke nunjukin siapa Anda di mata masyarakat. Nah, disinilah kita sampai pada titik di mana bentuknya udah mulai familiar banget buat kita. Di abad ke-18, dompet kulit dengan banyak kompartemen untuk koin, uang kertas, dan bahkan kartu nama itu jadi aksesori wajib buat kaum pria. Inilah dia nenek moyang langsung dari dompet modern yang kita kenal sekarang. Oke, sekarang kita lompat jauh ke depan, ke abad ke-20. Ini adalah era di mana terjadi perubahan paling drastis buat dompet. Penemuan plastik dan makin pentingnya kartu identitas bakal ngubah fungsi dompet untuk selamanya. Yup, abad ke-20. Inilah titik baliknya. Ada dua inovasi besar yang benar-benar maksa dompet buat beradaptasi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini dia perubahan paling mendasarnya. Dengan adanya kartu kredit dan KTP, dompet itu fungsinya nggak lagi cuma menyimpan kekayaan dalam bentuk fisik, kayak uang tunai gitu kan. Desainnya pun harus berubah, harus ada slot-slot buat nyimpen kartu. Jadi fungsinya itu bergeser. Dari yang tadinya menyimpan kekayaan, sekarang jadi alat untuk mengakses kekayaan dan yang nggak kalah penting, membuktikan siapa diri kita. Nah, perjalanan panjang ini akhirnya membawa kita kembali ke masa kini. Setelah ribuan tahun evolusi, apa sih arti dompet buat kita sekarang? Tentunya udah lebih dari sekedar kantong kan? Ada kutipan yang pas banget nih buat ngegambarinnya. Dompet kita sekarang adalah cerminan gaya pribadi sekaligus kebutuhan praktis. Bener banget kan? Pilihan dompet kita hari ini, mau yang minimalis, yang klasik, atau yang canggih, itu nunjukin gaya pribadi kita sekaligus jadi alat buat kebutuhan sehari-hari.
Jadi, dompet modern yang kita punya sekarang itu adalah puncak dari evolusi yang panjang banget. Udah ada teknologinya sendiri, kayak RFID blocking buat anti pencurian data, slotnya macam-macam, buat kartu, uang tunai, SIM, KTP, bahkan kadang udah nyatu sama smartphone. Setiap fiturnya itu sebenarnya adalah jawaban atas kebutuhan zaman kita yang nerusin tradisi adaptasi yang sama sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi nanti kalau Anda lagi pegang dompet, coba deh inget-inget lagi perjalanannya yang luar biasa ini. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan ya. Di dunia yang sekarang serba digital, di mana uang dan identitas kita ada di dunia maya, kira-kira wujud dompet selanjutnya bakal kayak apa ya? Mungkin udah nggak berbentuk fisik lagi. Tapi apapun bentuknya nanti, ceritanya bakal terus berlanjut, seiring dengan perjalanan kita sebagai manusia.